Baik, kita tadabbur ayat ini ya, kita tadabbur ayat ini. Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah wajahadu fisabilillah, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Nah, ini ayat ini hampir mirip redaksinya dengan surat At-Taubah ya, surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah ayat yang ke-20. Nah, coba teman-teman ini tandain dulu ya. Geser ke surat At-Taubah surat ke-9. Di atasnya kan itu ada nama-nama surat tuh. Ya, surat ke ada, gitu kan? Ayat yang ke-20. Itu hampir mirip ya redaksinya. Sudah ketemu? Ya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Ya, alladzina amanu, orang-orang beriman, wa hajaru, dan yang berhijrah, wa jahadu fisabilillah, yang berjuang di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta mereka dan jiwa mereka, a'zamu darajatan indallah, mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita juga ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dan kemenangan dalam hidup kita, ini yang pertama harus dilandasi dengan namanya keimanan. Iman ini harus betul-betul ada pada diri kita. Nah, iman ini adalah landasan kita beramal. Ya, landasan kita beramal. Orang beramal sebaik apapun, tanpa iman nggak akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau tanpa iman, walaupun dia baik gitu kan, nggak akan diterima amalnya. Kan ada orang nggak beriman namun dia kayaknya baik gitu. Ya, suka bantu segala macem gitu kan. Bahkan kalau dia bantuin juga banyak gitu. Namun jangan salah, nggak akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi iman ini adalah merupakan pondasi kita, dasar kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Sebagaimana Allah firmankan kepada kita jalan-jalan, namanya tadabbur, ya, jalan-jalan. Silakan buka di dalam surat An-Nahl, surat ke-16. Ya, surat ke-16. Sudah ketemu ayat 97. Ya. Halaman 278 kalau sama. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, man amila shalihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au untha, dari laki-laki, seorang pria maupun wanita, wa untha, wa huwa mu'min, dia beramal soleh karena apa? Sebagai seorang beriman, gitu. Ya, baru Allah akan sampaikan, falanuhyanahu hayatan thayyibah, Allah akan memberikan kepada mereka, ya, kepadanya adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Walan tajanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan juga Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Gitu. Syaratnya apa? Syaratnya adalah beriman. Nah, orang itu kalau nggak beriman, dia kalau berbuat maksiat, gitu kan, akan sangat kreatif, gitu. Jadi iman itu luar biasa.
Ya. Kalau orang beriman, dia akan ada kontrol gitu, akan kontrol. Kalau tanpa iman, dia akan kreatif melakukan maksiat. Kan manusia itu kan kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita itu punya potensi fajir dan punya potensi takwa, gitu. Orang bertakwa tentunya adalah dia orang beriman. Ya, fajir, gitu kan, potensi fajir. Kalau tanpa iman, dia akan mendominasi diri seseorang. Oleh karena itu iman itu luar biasa dampaknya. Sekarang ini ada gerakan kayak jenis gerakan itu wanita ya di Amerika itu akan mendorong pemerintahnya agar disahkan gitu kan tidak kena hukuman kalau dia membunuh anaknya jika anaknya tidak dikehendaki. Anak yang baru lahir gitu kan nggak dikehendaki dibunuh agar disahkan, nggak dihukum gitu. Karena negara bagian di Amerika itu ada yang sudah mengesahkan aborsi udah sah, bukan pelanggaran ini ya. Dan bahkan negara-negara lain gitu kan ada juga pernikahan sejenis gitu ya, pernikahan sejenis. Jadi nikah sejenis itu boleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bukan pelanggaran. Kenapa? Ya biduni iman, tanpa adanya iman, gitu kan? Makanya iman itu luar biasa dampak dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, selama kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan terkontrol tuh perilaku kita. Ya. Namun juga seiring dengan kadar imannya masing-masing. Kalau imannya itu lagi naik, gitu kan, dia sangat sensitif dengan maksiat. Ya, ada maksiat sedikit pengen jauh. Dia sangat sensitif dengan kebaikan. Ya, dengar kebaikan dia akan cepat merespon. Gitu. Kalau imannya lagi naik. Tapi kalau imannya lagi turun berbeda. Dia sensitif, gitu kan? Dengan kemaksiatan dia pengen melakukan maksiat. Gitu. Kalau kebaikan dia rada menjauh gitu, rada berat. Ini. Makanya paksalah diri kita walaupun berat, lakukanlah kebaikan. Ya. Teman-teman silakan buka di dalam surat Al-Maidah ya. Bentar, kayaknya ada yang lewat ini. Surat Al-An'am, surat ke-6 ya, halaman 138 ayat yang ke-82 ya. 138 sama enggak? Surat ke-6 Al-An'am ayat 82 ya. Allah sampaikan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ya. Halaman 138. Alladzina amanu, orang-orang beriman, walam yalbisu imanahum, yang tidak mencampurkan iman mereka bidzulmin dengan kezaliman. Kezaliman ini adalah kemusyrikan, maksudnya kesyirikan. Nah, orang yang seperti adalah ulaika lahumul amn. Mereka akan mendapatkan apa? Keamanan, gitu kan? Nyaman. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu luar biasa. Akan membuat hidup kita aman, nyaman, gitu kan? Dan Allah akan berikan petunjuk pada hati kita. Hidup kita itu kan begini, Pak. Apa? Naik turun ya.
apapun itu. Ya rezeki kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Gitu kan? Keharmonisan keluarga gitu kan sama pasangan kadang-kadang naik juga kadang-kadang turun. Gitu. Namun dengan keimanan kita ya kepada Allah SWT, itu Allah akan berikan bimbingan kepada hati kita. Bahwa muhtadun. Ini. Makanya orang beriman itu kata Rasulullah adalah kehidupannya sangat menakjubkan, ya kan? Ajaban li amril mukmin, gitu. Jadi menakjubkan kehidupan orang beriman. Kenapa menakjubkan? Inna amrahu kullahu khair, gitu. Setiap urusan orang beriman itu akan terasa khair, baik. Ya, dan bahkan Rasulullah walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, yang demikian ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang beriman, semua urusannya itu baik. Ya. Sekarang tanggal tua, tanggal muda. Ya, masih muda ya. Masih muda kan tahun 25 kan kalau swasta biasanya. Ya, gitu. Masih baru tanggal berapa sekarang? Tanggal 1, masa udah tua. Ya, gitu. Nanti tanggal tua itu di atas tanggal 10 tuh udah tua itu. Ya, gitu. Tanggal 15 udah tua banget ya gitu kan. Tanggal 20 udah lah. Ya. Tinggal sisa-sisa kemerdekaan ya. Ya. Nah, orang beriman itu di saat Allah limpahkan rezeki, ya, dia akan banyak melakukan kebaikan-kebaikan dengan rezekinya itu. Ini, ya, dengan kita dapat banyak rezeki, kita kasih keluarga kita yang luar biasa. Itu kan kita fasilitasi luar biasa. Ini. Namun di saat Allah sempitkan rezekinya, gitu, supaya rezekinya kan biasa begitu, ya, dia juga akan bersikap yang luar biasa. Ini. Jadi nanti kalau Allah takdirkan seseorang itu kaya, gitu kan, orang beriman akan manfaatkan kayanya dengan banyak kebaikan-kebaikan, gitu. Tapi kalau Allah takdirkan miskin, gitu kan, dia akan sabar dengan kemiskinannya, sehingga apa? Dia akan cepat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang miskin akan dimudahkan hisabnya oleh Allah. Gitu. Jadi semuanya punya nilai. Gitu. Ya, makanya kata Rasulullah, in asobatun sara syakara fakana khairul lahu. Ya, kalau dia mendapatkan kebahagiaan, ya, kesenangan, dia apa? Dia akan bersyukur kepada Allah. Fakana khairul lahu, syukur itulah baik untuknya. Orang beriman begitu. In asabahu dara, di saat dia mendapatkan sesuatu yang enggak enak dalam hidupnya, dara. Gitu kan? Darurat, dia akan bersabar. Gitu. Karena sabar fakana khairul lahu. Jadi sabar sama dengan syukur. Gitu kan? Sabar di saat kita kena musibah, syukur di saat kita mendapatkan anugerah, kan gitu. Jadi kan kalau sabar dengan syukur berarti anugerah sama musibah sama saja, gitu kan? Nah, makanya tinggal kita nanti di saat kita berkeluarga, gitu kan, di rumah tangga kita, kok pasangan kita itu nyebelin, ya sabar aja, gitu. Ntar juga nggak nyebelin, gitu kan. Di saat bersyukur ya, di saat nggak nyebelin ya alhamdulillah. Bahkan kalau nyebelin tuh lebih irit loh. Kalau istilah lagi nyebelin tuh irit, nggak ngajak jajan, aman, ya, nggak ngajak ngemol, gitu kan, lagi nyebelin, ya. Tapi kalau lagi seneng, gitu kan, boros, ya mas bakso mas, gitu kan, lah ngemol mas, gitu kan, gitu. Gitu. Itu kalau lagi nyenengin gitu. Kalau nyebelin malah irit. Udahlah alhamdulillah lagi nyebelin. Gitu kan. Nah, kalau ada temen itu juga nyebelin sama kita, ya udah malah enak. Nggak bakalan minjem ngutang sama kita dia. Ya kan? Masa dia nyebelin ngutang sama kita? Nggak mungkin. Ya. Ini. Jadi ada banyak, tinggal kita mencari aja celahnya nih, apa kira-kira. Gitu. Ya. Kok tiba-tiba ada teman kita gitu kan naik cepet gitu, ya, karir naik ceret gitu kan. Kok ini yang senior yang lamaan kok ini bantet ban nggak naik-naik gitu ya, gitu. Nah,
kalau kacamata keimanan kita yang berbicara, gitu kan, ya sudahlah, itu adalah Allah berikan rezeki kepada dia, gitu. Ini. Ya kalau kita rezeki sedikit, ya malah hisapnya mudah lah, gampang, gitu kan? Karena nanti yang fuqara itu akan masuk surga lebih dulu daripada yang agnia, gitu. Kenapa kok lebih dulu yang fuqara, gitu kan? Ya nggak ada yang dihisap, nggak ada. Rumahnya yang ngontrak, gitu kan? Ya motor nggak punya, ya dia cuma naik sepeda, gitu kan? Tabungan kosong, nah itu kan? Ini, ya udah, yang masuk ya untuk apa? Kebutuhan sehari-hari selesai, gitu kan? Nah hisapnya gampang, gitu ya. Itu kalau yang punya saldo, ya, yang saving, yang punya tabungan segala macam, waduh, itu sumbernya juga dihisap, gitu kan? Terus belanjanya juga, nafkahnya untuk apa juga dihisap, gitu. Itu beratnya begitu. Ya. Namun ya terserah, pokoknya kita kan hanya berikhtiar, nanti Allah yang menganugerahkan kepada kita, gitu. Kalau Allah anugerahkan lebih, ya berarti kita maksimalkan untuk ibadah kepada Allah, gitu. Baginda Rasulullah SAW, beliau hidupnya sederhana, namun ingat, bukan fakir beliau, ya, sederhana namun agnia. Kenapa? Walaupun beliau itu adalah sederhana dan agnia, ahlu sufah, orang-orang yang ada di sekitar Masjid Nabawi yang nggak punya rumah di situ, itu ditanggung sama Rasulullah. Dijamin Rasulullah punya rezeki kasih, gitu. Ya. Namun untuk sehari-hari beliau, gitu kan, ya beliau pernah kelaparan, merasakan lapar, gitu kan. Ya, itu biasa, ya, dalam kehidupan kita. Ya sama juga dengan kita kan. Kadang-kadang gajinya ini segini, gitu kan. Ya, itu kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang, gitu kan. Ngerasain nggak? Kita gajinya sama itu, bulan ini, bulan kemarin sama bulan besok itu sama gajinya, gitu kan. Tapi bulan ini bisa lebih, bulan besok kok kurang, gitu. Ya, nah itu biasalah dalam apa dunia persilatan kehidupan kita memang seperti itu. Tinggal bagaimana kita mampu menyikapi itu semuanya, kan gitu ya. Ya. Makanya iman harus dijaga, ya, di saat kita itu, gitu Pak ya, kok pendapatannya kurang, gitu kan, jangan macam-macam, ya. Sekarang kan kebutuhannya 20, kok yang masuk cuma 19, minus 1 nih. Yang coba-coba main apa, ya pinjol, gitu. Itu bunuh diri itu kalau main pinjol, ya kan. Kenapa? Gitu kan, karena kan bukan apa menutup, gitu kan, kekurangan, bahkan nanti adalah akan menggerus yang ada, gitu ya, akan menggerus yang ada. Makanya hati-hati, apalagi main slot, ya kan, ada kacau lagi itu, ya, ini makanya hati-hati, ya. Nah di saat pendapatan kita tidak sebanding dengan kebutuhan kita, sekarang ada rasionalisasi aja, ya, rasionalisasi tentang ya pengeluaran kita mau kemanakan, gitu, ya. Makanya saran saya terkait tentang pengelolaan ekonomi, ya kan, kacamata keimanan kita itu adalah yang kita sedekahkan itu yang akan abadi, gitu. Itu kacamata keimanan. Yang kita keluarkan tidak berkurang, bahkan yang kita keluarkan akan bertambah, gitu. Bapak buka nih masih surat Al-An'am ya. Masih sama Al-An'am. Geser ayatnya aja. Ayat 160. Ya, ini yang dekat aja, pakai ayat yang dekat. Ya. Ayat 160. Allah sampaikan manja bil hasanati falu asyru amsalihha, gitu. Barang siapa yang menghadirkan hasanah kebaikan, falahu asyru amsalihha, untuknya akan mendapatkan reward apa? 10 kali lipat, gitu. Wa man jaa bis sayyi'ah, namun kalau dia mendatangkan keburukan, fala yujza illa mithlaha, tidak akan dibalas kecuali sebanding dengan kemaksiatannya. Tuh.
Wahum la yudhlamun, dan mereka tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang beriman, Pak, orang beriman alur surga. Kenapa? Di saat kita menghadirkan kebaikan satu, pahalanya 10 kali lipat. Gitu kan? Di saat kita melakukan kemaksiatan satu, dosanya cuma sebanding dengan satu. Jadi satu kebaikan, satu kemaksiatan masih untung 9. Gitu kan? Ya, kalau dihisap kan begitu. Ya. Tapi kenapa kok nanti hamba Allah masih mampir ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, berarti kan begitu banyak maksiatnya gitu. Ya kan? Kan begitu banyak maksiat kok sampai mampir dulu gitu. Padahal kan kata Allah, orang beriman itu kalau beramal, satu amal dia akan dilipatkan sampai 10, bahkan bighairi hisab sama Allah. Gitu. Nah, demikian juga mengelola keuangan kita itu coba pakai teori ini. Gitu ya, pakai teori ini. Kalau kita ingin mendapatkan lebih, gitu kan, mendapatkan lebih dari Allah SWT, coba kita juga kelola keuangan ini adalah menurut prinsip-prinsip dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya pengeluaran pertama itu adalah ziz. Nomor 1 ziz. Gitu. Apa? Zakat, infak, sedekah. Baru nomor 2 cicilan, gitu kan? Nah, bilang udah itu banyak mencicil itu udah. Itu. Kan biasa kan gitu kan? Cicilan, gitu kan? Nah, nanti rasionalisasi adalah cicilannya coba sekarang jangan main cicilan, gitu. Mainnya adalah tabungan mainannya. Pengen ganti HP, jangan nyicil, nabung. Karena kalau nyicil akan lebih mahal, ya kan? Kan kalau kita beli barang kredit itu kan lebih mahal dibandingkan beli barang cash, kan gitu kan? Makanya nabung. Pengen ganti motor, nabung dulu, gitu. Ya, tapi kan DP-nya murah ya, 500.000 dapat motor. Nah, gitu. Caranya begitu, ya kan? Nanti baru ini. Nah, itulah manajemen keuangan. Namun yang pertama adalah ziz. Kira-kira ziz kita itu mengalokasikan berapa persen gitu. Direncanakan nggak itu? Ziznya berapa persen? Sebulan itu. Ada yang 50%? Banyak banget. Ya, 50%. Gaji 10 juta, 5 juta, bablas. Buat ziz. Ya. Ya kalau 50% kebanyakan turunkan. Karena dulu ada sahabat itu bagi 3. Ya. Sepertiga diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Ziz. Sepertiga lagi adalah untuk kebutuhan sehari-harinya, sepertiga lagi adalah untuk saving, untuk investasi. Gitu. Tapi kalau orang lain, ya orang lain itu bahkan lebih banyak investasi. Nah, teman-teman dibagi berapa itu coba? Gitu. Ada nggak kolom investasi itu? Atau saving? Ada kolomnya itu nggak? Nah, sekarang dibuatin kolomnya, gitu. Ya kan? Jadi ada yang ziz, gitu kan? Itu investasi akhirat yang luar biasa. Ada investasi dunia, ada serangka, gitu. Itu penting. Ya. Sebesar apapun kalau kita punya tabungan itu nyaman. Sebesar apapun. Ya, makanya usahakan kita punya tabungan. Ya, tabungan dunia dan tabungan akhirat, tapi tabungan akhirat nomor 1. Nah, sekarang tentukan tuh ziznya berapa kira-kira. Kalau pakai ayat ini, Pak, pakai ayat ini jangan khawatir kurang. Ya, kita harus yakin, orang beriman harus yakin. Gak mungkin Allah yang maha kaya dan Allah yang maha pemurah, gitu kan? Dan Allah tidak pernah ingkar janji, yakinlah itu. Nah, sekarang kan tinggal keyakinan kita masing-masing. Dan nanti kita akan teruji, nanti lapangan akan teruji. Ya. Kalau Bapak pakai prinsip zakat, ya pakai prinsip zakat itu yang paling kecil berapa persen? 2,5%. Kan nggak berhenti di situ. Ada yang 5% ada, gitu kan? Ada yang 10% ada.
gitu kan. Ada yang 20% juga ada zakat itu. Tergantung apa yang kita zakatkan, gitu kan. Nah, kalau Bapak ambil 20% saja ZIS itu, ya ZIS 20% kan 2,5% untuk zakat, gitu ya. Berarti masih ada 17,5% yang Bapak bisa kelola untuk infak dan sedekah, gitu. Bapak suka kondangan kan? Kondangan dari ZIS itu, gitu, ya. Tapi ya porsinya harus dibesarkan, gitu kan, ZIS-nya itu besarkan berapa persen. Dan ingat, kalau Bapak pengen ngundang, ya, undang orang untuk acara di rumah kita, itu ingat, kita itu adalah pengen minta doa dia, bukan pengen minta bantuan dia. Ingat itu. Maka kalau kita dapat undangan, hukumnya kan wajib datang, kecuali uzur syar'i, gitu kan. Kalau nggak diundang jangan datang. Kan gitu kan? Nggak boleh itu, nggak diundang datang makan, gitu kan? Dia ngabisin porsi, nggak boleh, ya kan? Modal kain batik doang, ya baju batik doang, gitu kan? Kata pengantin laki-laki kayaknya temannya si abang ini, si Neng ini, gitu. Kata laki perempuan, teman si abang, nggak teman sono, nggak teman sini, ya nggak diundang, ya, nah gitu. Makanya nggak boleh datang kalau kita nggak diundang. Ya. Nah, kalau kita punya acara begitu, itu jangan sampai kita minta bantuan itu. Gitu. Ya. Ya memang udah ada porsi kita untuk apa? Untuk infak dan sedekah tadi. Gitu ya. Jangan dihitung orang suka ini kan. Wah, kemarin kondangan sekian, kan lagi Harkonas sekarang ya, Hari Kondangan Nasional nih. Nah, ya, banyak banget undangan gitu kan. Nah, itu apa? Kita tulis loh, kita kondangan di sono sekian, sekian. Pas karena itu punya hajat gitu kan, kok nggak balikin dia, gitu kan? Ya itu, ya bukan begitu. Kita ngundang orang itu tujuannya apa? Doa, kan gitu kan? Ya. Jadi itu ya. Ini ZIS-nya. Nah, kacamata keimanan itu luar biasa dampaknya. Tadi kan kata Allah SWT, bahwa muhtadun, Allah akan berikan petunjuk pada kita dan kita akan nyaman, gitu. Ya. Ada kisah sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Saat itu adalah beliau lagi lapar pulang ke rumah, ternyata di rumah nggak ada makanan apa-apa, gitu kan. Cuma di rumah ada uang 6 dirham. 6 dirham diambil sama Ali, gitu kan, untuk belanja ke pasar. Sampai di pasar nggak jadi belanja, kenapa? Ada orang yang minta-minta. Gitu. Dikasih semuanya 6 dirham itu. Dikasih semuanya, akhirnya nggak jadi belanja. Tuh. Namun di rumah nggak congkrah, nggak ribut, nggak santai, gitu kan? Ini. Kenapa? Karena orang minta-minta menyebut asma Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh. Menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu Wa Taala, ya Ali kan keimanan kan luar biasa, gitu kan? Udah dikasih. Namun ingat, gitu kan, Allah ganti berlipat-lipat itu. Ini. Ya, nah ini perlu dipraktekkan juga oleh kita semuanya. Ya, selama iman kita mantap, gitu kan, insya Allah. Ya, dan yakinlah Allah tidak akan pernah menyanyiakan hamba-hambanya yang saleh. Ya, yang penting kita jadi hamba yang saleh. Gitu. Nah, janji dari Allah adalah kita akan dapatkan hayatan thayyibah. Ya, ini keimanan. Yang kedua adalah wahajaru. Tadi kan wahajaru. Nah, bagaimana kita wahajaru? Waktunya habis. Ya, insya Allah nanti tolong diingatkan, kita akan bahas terkait tentang poin kedua adalah wahajaru. Ya, nanti. Baik, rekan-rekan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, dimudahkan urusan kita, dan semoga kita akan mendapatkan berbagai hasanah kebaikan-kebaikan ya di dunia ini, dan juga insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan nanti di akhirat insya Allah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama